Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tadi berangkatnya kehujanan nggak? Hujanan. Baik, sebelum kita mulai, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin Nabit untuk berdoa. Tidak masuk 7 orang, siapa aja? Bisa disebutin? Siapa? Edi, Evelyn, siapa? Julian. Coba saya sebutkan ya, yang tidak masuk, coba perhatian. Yang tidak masuk ada Edi, Evelyn, kemudian Julian Tika, Topan, Raihan Putra, Siva sama Yola. Oke, masih pagi, masih semangat? Semangat ya buat belajar ya. Masih full semangatnya. Sekarang kita main games dulu sebelum mulai belajar. Oke, sekarang tangan kanannya diangkat angka 1. Tangan kirinya dikasih ke tadah gini. Nah, kamu duduknya sebelah sini, geseran. Ya, di sini sebelah sini. Sekarang gamesnya gini, tangan kanannya taruh di telapak temennya yang sebelah kanan kamu. Gamesnya, cluenya gini, coba dengerin ya suaranya. Saya akan bercerita. Di dalam cerita saya, jika saya menyebutkan kata apel, maka kamu harus tangkap jari teman kamu. Nah, jari kamu yang ini jangan sampai ketangkep. Nah, paham ya? Saya mulai ceritanya nih ya. Dengarkan baik-baik. Suatu hari Ahmad berjalan-jalan ke kota Malang. Belum ya. Suatu hari Ahmad berjalan-jalan ke kota Malang. Sebagaimana yang kita tahu, kota Malang terkenal dengan apem. Apa? Bukan saya akan sebutin apa, bukan. Dengerin baik-baik makanya. Ahmad pun hendak membelinya. Nah, ketika dalam perjalanan apesnya Ahmad lupa bawa uang. Uangnya tertinggal di hotel Apollo. Ya. Belum. Ketika masuk ke dalam kamar hotel, ternyata hotelnya bau apel. Akhirnya Ahmad pun beli buah apel. Ketahuan. Ini tepuk tangan buat kita semua ya. Sudah? Hari ini kita akan belajar temanya materi tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Jadi nanti akan ada kelompoknya sama seperti yang sebelumnya ya. Kalian akan membuat projectnya apa nanti saya jelaskan ya. Sebelumnya kita belajarnya materinya apa terakhir? Ekonomi kreatif. Nah, ini masih kaitannya dengan lingkup ekonomi ya. Pengembangan pusat-pusat keunggulan, artinya ada pusat-pusat keunggulan yang dimiliki di Indonesia yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia ya. Nah, topik kita hari ini, kalian setelah melakukan pembelajaran akan mampu menganalisis pusat-pusat keunggulan yang dimiliki di Indonesia ya. Indonesia sebagaimana yang kita tahu kaya akan sumber daya alamnya ya. Kaya akan sumber daya alamnya dari Sabang sampai Merauke. Lokasi-lokasi yang dapat kita unggulkan sebagai keunggulan ekonomi ya. Nah, coba perhatikan, saya ada video, diperhatikan baik-baik dan apa kaitannya dengan pusat keunggulan ekonomi yang akan kita bahas sekarang ya. Saya karyawan Freeport, masuk di Freeport 98 di eksplorasi. Oke, kira-kira tadi video tentang apa? Pertambangan di Freeport, ya. Tambang Freeport ada di mana? Ada di Papua.
Nah, kemudian kira-kira apa dampak dari adanya tambang tersebut, ya, pusat-pusat keunggulan dampaknya kepada kehidupan yang ada di sekitar? Apa? Ya, betul, menyediakan lapangan pekerjaan. Tadi disebutkan kan, walaupun itu PT Freeport punya Amerika Serikat, tapi sekarang 41% tenaga kerjanya dari Papua. Apalagi setelah itu? Apa? Keuntungan finansial, betul. Apalagi? Profesional dengan cara pendidikan, ya. Nah, ini ya PT Freeport Indonesia. Jadi berdiri ketika era Presiden Soeharto, presiden kedua kita, sampai sekarang. Nah, kemudian apalagi pusat keunggulan yang dimiliki di Indonesia? Ada perusahaan tambang minyak negara, PTMN, atau kalau kalian di SPBU ada Pertamina kan? Nah, ini Pertamina. Jadi ada kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia yang dikelola oleh BUMN, ya. Kemudian nih ya, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi terhadap di berbagai bidang. Pertama, migrasi. Nah, sekarang kita akan mencari pusat-pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki di Indonesia yang di luar itu kalau bisa, ya, dengan membentuk kelompok. Kelompoknya masih ingat? Masih ya? Nah, kelompok 1 sampai 5 ya? Iya. Kelompok 1 sampai 5. Kalian masing-masing kelompok cari pusat keunggulan ekonomi yang dimiliki di Indonesia, kemudian kaitkan pengaruhnya kira-kira pusat keunggulan ekonomi tersebut dengan sektor-sektor yang di depan. Ya, boleh yang ada di buku boleh, tapi kalau lebih baik cari yang di luar di buku biar ada wawasan lagi selain 3 yang ada di buku, ya. Kemudian masing-masing kelompok membuat infografis, ya. Kalian download di handphonenya Canva, tahu Canva ya? Bisa mengoperasikannya ya. Oke, sekarang kalian pindah dulu ke teman kelompoknya biar bisa diskusi, bawa handphonenya sama bukunya. Sudah? Sekarang perhatikan kalau udah duduk di kelompoknya. Jadi nanti outputnya kalian buat infografis satu kelompok satu, kemudian satu orang perwakilan upload ke GCR, ya, ngumpulin infografisnya, upload ke GCR, nanti ditampilkan di depan untuk dipresentasikan, dijelaskan, ya. Ini saya bagikan lembar kerjanya sama seperti infografis. Di sini hanya tulisan-tulisan untuk menjelaskan saja nanti di depan, ya. Dibaca, petunjuknya dibaca. Kasih ke belakang. Kasih ke kelompok 5. Coba perhatikan di depan, ada contoh infografis. Nah, kalau di Canva kan, kalau di handphone tampilannya tidak seperti ini, tapi ada pilihan di sini nih. Mau coba yang mana? Nah, di sini ada infografis. Nah, diklik infografis, ya. Kemudian nanti ada template-nya. Kalian mau cari template yang mana? Kelompok 4 udah ketemu mau bikin apa? Pusat keunggulannya? Mungkin mau banyak ya, batu bara itu juga termasuk kan, di Kalimantan banyak tuh batu bara, tambang-tambang batu bara. Nah, minyak bisa boleh. Tadi kan minyak tuh. Kalau kelompok 1 udah Freeport. kalau di Nusa Tenggara Timur itu kan ada yang Pohon apa? itu dia salah satu pusat keunggulan ekonomi. Bisa pusat keunggulan nggak cuma tambang, tapi pariwisata bisa. Ya, misal Raja Ampat atau Labuan Bajo, ya kan? Mana yang ngerjain? Di handphone mana? Oh, bunga. Yang lain? Udah Nyari informasinya.
jangan bawahnya. Apa Pulau Komodo jadinya? Ini Kak, Di Nusa Tenggara Timur. Kan ada sirkuit juga tuh. Ya, sirkuit. Apa? Pusat Pembangunan Ekonomi di Nusa Tenggara, semuanya Pulau Komodo. Ini pulang nggak mau tahu. Kalau di dalam posternya nggak usah ditulis nama kelompok ya. Iya. Nanti nyempit-nyempitin. Nama kelompoknya nanti di keterangan digecer aja. Oke, segera dikumpulkan. Waktunya habis. Kumpulkannya diunduh dulu baru diupload. Tahu nggak? Diunduh dulu, unduh gambar kalau udah jadi. Kemudian upload. Oke, kelompok 1 maju dulu. Dijelaskan ke depan isi infografisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi dalam kehidupan pekerja. Dengan adanya PT Freeport Indonesia, maka bertambahnya hasil tambang dalam negeri, kenaikan jumlah tersebut berakibat pada tambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga akan memperluas lapangan kerja bagi sekiranya 30.000 orang di Indonesia. Kedua, pendidikan. Tujuan pusat-pusat ekonomi mengumpulkan tenaga-tenaga ahli dan terampil. Hal ini akan mendorong pendidikan di masyarakat akan semakin maju untuk memenuhi kebutuhan bidang keunggulan ekonomi. Baiklah, ini saja sedaya diskusi kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada tanggapan buat kelompok 1? Ya, Sina. Kalau itu kan menurut pasal 33 ayat 3, bumi yang berbunyi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi pengukuran rakyat. Tapi kok bisa Freeport dikuasai oleh asing? Mungkin karena untuk saat ini Indonesia masih belum bisa mengelola PT Freeport dengan baik, jadi mungkin membutuhkan bantuan dari negara-negara lainnya. Ya, itu jawaban dari kelompok 1. Jadi kemungkinan sumber daya manusia kita pada waktu itu, ya, pada waktu pertama kali Freeport dikontrak itu belum mumpuni, belum ada alat-alat canggih. Nah, mungkin kedepannya sekarang sudah belajar, ada sumber daya manusia yang belajar di sana. Semoga bisa diambil alih, ya. Seperti itu di sini ya. Ada tanggapan lain? Cukup? Cukup. Ya. Tambahan sedikit ya buat kelompok 1 nih ya. Infografisnya nih ya, terkait infografis. Ini pengaruhnya sudah betul transportasi pendidikan migrasi pekerja. Tetapi kalau bisa ditopang dengan gambar, misal pendidikan. Ada nggak sekolah Freeport yang didirikan? Nah, cari di Google, ditambahkan di gambar tersebut. Ini kan gambarnya hanya 3, yaitu tambang Freeportnya aja. Ya, kalau bisa ditambahin gambar nih buat kelompok lain. Ya, udah cukup. Ditutup. Demikian, itu adalah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, coba perhatian. Sekarang buka di handphonenya Quizzes. Kemudian masukkan PIN kodenya. Ada di depan. Silakan gabung dengan kode PIN-nya 413290. Oke, kita mulai ya. 10 soal. Perhatikan. Oke, kita akhiri ya. Habis sudah. Ini ya, 3 besar. Bismillah. Coba sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya, kita kasih kesimpulan dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Pusat-pusat keunggulan ekonomi. Tadi kelompok 1 Freeport, kelompok 2 apa? Kaitannya dengan pengaruh kepada bidang-bidang kehidupan, ya. Baik, ada pertanyaan sebelum diakhiri? Tidak ada?
tugasnya ditunggu dikumpulkan lewat GCR perwakilan satu kelompok satu orang yang mengumpulkan ya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pasar bebas ya, materi selanjutnya, materi terakhir. Baik, sebelum kita akhiri kita berdoa terlebih dahulu. Mohon dipimpin Nabit untuk berdoa. Dah, boleh pindah ke tempat duduknya masing-masing.